Dari awalnya dulu mereka nggak bakal mau nyicipin kan, nggak bakal Apaan nih iya gitu. ditaruh aja gitu. Pak saya mau penawaran Pak, oh ya taruh aja di meja. Kalau gitu udah nggak bakal pasti diterima. E-Talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Kalau Ayu, tadi kan cerita sama saya dan our friend juga di rumah. Boleh cerita nggak dengan saya? Pada saat itu pendapatannya berapa? Ya kalau itu masih dikit Itu sih. di luar bisnis, di luar income ya yang saya tanyakan, tapi Iya. untuk bisnis yang on off gitu. Kalau waktu itu 5 juta dapat lah sebulan. 5 juta Kotor dapat. ya, omset 5 juta on kotor off loh, dapat lah. friends, Iya. ya. Jadi maksudnya setelah melihat bahwa on off aja dapat 5 juta, apalagi ditekunin kan gitu ya. Ini jiwa entrepreneurnya kelihatan loh langsung. Nah, akhirnya memutuskannya yang diambil dari ibarat kata 8 bulan review on off, terus melihat bahwa ini ternyata bisa besar, Ya. menjanjikan juga bisnisnya. Dilakukan apa ya, Kak? Nah akhirnya di tahun 2015 itu milih nih sama istri, saya yang resign atau kamu yang resign. Nah Oke, itu salah satu pilihannya. dulu. Ya salah satu dulu. Jadi memang dari sana tuh kita emang lagi membuat jembatan biar gimana caranya full time nih pada akhirnya gitu. Jadi akhirnya dia yang milih, ya saya udah resign karena gaji saya kecilan waktu itu gitu dia. Oke, resign lah. Akhirnya dia resign dan memang waktu itu kita belum fokus ke branding nih, belum tahu branding, belum tahu apa. Memang fokusnya di selling. Oke. Dan yang dilakukan ketika Nah. pada saat itu? Akhirnya 2015 awal itu dia resign. Akhirnya dia yang nawarin nih, tawarin ke toko-toko. Oh, door to door. Door to door satu-satu. Sementara saya kerja. Iya. Nah, jadi pulang kerja itu saya biasanya nongkrong nih sama teman-teman. Nah, tapi nongkrong itu cari informasi. Iya. Di mana sih toko yang potensial? Di mana caranya masuk ke tokonya itu? Siapa yang harus dicari? Oke. Apa yang harus kita bawa? Ya, gitu kan. Nah, akhirnya paginya istri yang ngejalanin. Oh, kamu ke toko ini, bawa proposal ini, bawa produk ini, cari ibu atau bapak ini gitu. Itu dilakukan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini sangat inputan yang luar biasa ya, friend. Semua harus dilakukan, tidak ada yang instan, tapi dilakukan secara benar-benar direncanakan dan kerja keras harus tetap dijaga. Jadi kita bisa lihat di sini nih, ketika gimana caranya dipikirkan banget gimana agar income kita tidak terhenti dulu dan mutusin langsung hijrah. Betul. Atau bongkar yang saya bilang tadi, bakar kapal langsung pindah profesi. Tapi gimana caranya kita bikin jembatannya dulu. Iya. Perlahan ketika ini sudah settle dan bisa menghasilkan juga potensi lebih banyak, jadi akhirnya kita mutusin bahwa ini ada tempat kita yang baru gitu ya. Karena kan saya juga sendiri baru belajar kan. Iya. Selling itu kelihatannya aja gampang, tapi ada ilmunya sendiri kan. Nah, itu baru selling, kemudian mencari distribution channel. Nah, itu juga lagi membangun ulang kan gitu. Membangun ulang juga, cari relasi lagi. Nah, itulah yang di awal itu kalau memang mau shifting sebenarnya sih perlahan gitu menurut saya. Betul. Gitu. Benar-benar pakai strategi ya bertahap. Jadi satu minimal ibarat kata ini gagal, contoh misalnya ini nggak berhasil nih, minimal kita masih ada yang setiap bulan income pasti kita terima. Betul ya. Wah, keren banget. Nah, boleh nggak kasih kita inputan lagi nih, Kak? Kalau tadi ceritanya itu mengenai distribution channel. Nah, ketika prosesnya itu dari istri sendiri yang door to door dan melalui kakak juga kan, kata kerjasama yang baik, itu sudah menghasilkan berapa kerjasama distribution channel nih kurang lebih sampai dengan saat ini? Oh ya, kalau saat ini sih distribution channel sudah banyak, ada sekitar 20 sampai 30 lah. 20 sampai 30 banyak banget ya, 20 sampai dengan 30 distribution channel. Nah, itu per satu distribution channel itu punya berapa outlet? Satu contoh aja nih, misalnya kita bicara, kan saya tahu kakak masukin di Indomaret misalnya. Indomaret di Bali aja sudah berapa ada outletnya nih, Kak? Ya kebetulan kalau di Indomaret kita cuma ngambil segmen di Bali dulu, karena kan banyak banget outletnya. Di Bali aja sudah banyak. Ya, di Bali itu ada 420 outlet, kurang lebih segitu. Kemudian masuk Circle K juga. Circle K mungkin kurang lebih 100-an. Kemudian Kokomart ada sekitar mungkin 50-an lah kurang lebih itu. Gila loh ya. Ini benar-benar hal yang saya bisa bilang ya, nggak bisa kita sepelekan nih, friend. Karena distribution channel aja 30 per satu, kurang lebih ya, Kak ya, 30 distribution channel. Per satu distribution channel itu punya hampir ratusan outlet loh, friends. Dan yang dijual hanya snack healthy seperti ini.
Yang saya rasa semua orang ibarat kata nggak akan kepikir deh idenya untuk bikin hal yang seperti ini untuk dijadikan oleh-oleh. Apalagi segmennya saya lihat kalau kita bicara Kokoma atau beberapa tempat itu kan tourism banget tuh, bule-bule aja ya. Ya rata-rata orang pasti, kalau saya pun nih kalau keluar negeri pasti cari supermarket lokal di suatu daerah itu. Ketika saya pergi, saya ambil snack khasnya mereka deh untuk oleh-oleh pulang ya. Wah keren banget. Iya memang. Kenapa awalnya tourism? Karena kita kan UKM, bergeraknya UKM, pasti resource kita terbatas. Betul. Terbatas banget. Nah, kita nggak bisa langsung ambil semua market kayak gitu. Nah, apa yang ada di depan mata dan polanya itu jalan. Nah, kebetulan sama saya itu yang di segmen tourismnya jalan, ya udah itu aja kita kuatin dulu pondasinya gitu. Jadi kita tahu lah, kita strength kita di mana ya. Strength kita di mana harus tahu. Dari produk unggulannya kan ini nih, Kak. Awal sekali kan bikinnya itu manisan mangga. Manisan mangga. Nah itu karena memang ada ibarat kata resep tradisional keluarga bikin manisan buah itu ya. Jadi kakak yang packagingnya gimana bagus, distributionnya gimana, akhirnya sampai seperti saat ini. Nah kepikiran kemarin bikin kok mulai merambah ke kelapa ini, apa nih Kak? Idenya dari mana ini? Itu juga dari riset. Dari riset. Ya kan belajar dari yang Mango Time. Mango Time ini kan modalnya akhirnya dari produk dulu, kemudian kita nyoba-nyoba beberapa distribution channel sampai ketemu, oh ini nih yang pas, udah kita fokusin ke sana aja kayak gitulah. Nah kemudian mainnya sekarang yang kalau yang coconut chip memang riset dulu, ini market maunya apa sih gitu dulu awalnya. Ini saya boleh coba ya Kak? Ya silakan. Kelihatan banget dari tadi pegang-pegang kan ditawarin. Kak ini yang paling enak yang mana nih Kak? Yang kelapa atau yang original? Ya kalau yang paling enak silakan customer yang menilai lah. Kalau semua enak saya malu Kak, di depan sini kan semua saya makan. Nah itu. Oke, akhirnya masuk ke sini karena riset. Ya setelah riset akhirnya coconut nih kayaknya bagus gitu. Akhirnya kita bikin prototype dulu. Ya prototype dulu. Terus Kak? Ya. Kakak lihat saya makan aja ya. Kita bikin prototipe dulu, pasti pakai plastikan dulu, kemudian plastikan dulu, stempel stiker, karena biar modalnya kecil, akhirnya kita lempar ke market, oh ternyata laku bagus nih gitu. Plastikan aja dulu sampai satu hari itu 100-200 pieces. Nah, dengan plastik stempel stiker aja dulu sudah segitu gitu. Akhirnya karena oh ini kelihatan bagus lah gitu, jadinya kita berani kasih modal untuk bikin kemasan yang lebih baik, lebih bagus kayak gitu ya, lebih layak. Akhirnya udah dari sana terus nih berkembang, memang coconut chip ini yang dicari gitu. Kalau kita bicara balik nih tujuan berbisnis, setiap pengusaha pasti punya tujuan dalam berbisnis nih ya Kak ya. Kalau Kakak sendiri melihat Meru Bali ini akan dibawa kemana sih Kak? Tujuannya agak berat nih bahasanya Kak, soalnya makanannya sudah mulai masuk. Kalau dulu, nah tapi semakin kesini akhirnya ketahuan nih, oh ternyata nggak sesederhana itu aja gitu. Jadi bisnis itu menurut saya sih dalam banget gitu, karena ada orang-orang yang kita kerjakan di sana, ada sumber daya, bahan baku, lokasi, terus kemudian culture juga mungkin yang kita perjuangkan di sana gitu. Nah jadi kalau menurut saya sendiri, secara luas memang bisnis itu sebenarnya sama juga dengan kerja, cuman di sini kita bisa berkreasi sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa melupakan apa yang diinginkan oleh market gitu. Jadi harus balance juga gitu. Jadi menurut saya sederhananya menjalani kehidupan, mengisi kehidupan dengan melakukan apa yang kita inginkan gitu. Yang kita inginkan dan kita sukai. Dan kita inginkan dan kita sukai. Karena kalau kita ibarat kata kita melakukan atau berbisnis dengan hati, dari hati, maka hasilnya pun akan jauh lebih. Betul. Tapi di satu sisi harus dibalancekan dengan apa yang market inginkan gitu. Jangan cuma apa yang kita mau aja nih gitu. Apa yang kita mau kan belum tentu market mau gitu. Betul. Jadi semua harus seimbang ya. Semua harus seimbang ya. Ujung-ujungnya kan kita harus mendapatkan profit kan di sini biar roda bisnisnya berputar terus gitu. Nanti mungkin suatu saat kalau kita sudah gede baru mau bikin produk sesuka-sukanya, mau laku mau nggak ya nggak masalah karena sudah ada bisnis yang memang benar-benar menghasilkan kayak gitu. Kaitan tadi dengan culture. Kalau kita percaya deh kalau di Bali itu kan identik dan kita tuh dengan kelapa tuh ibarat kata emang gimana ya kalau saya bilang ya. Semua perlu lah. Semua perlu, dari betul. atas kelapa sampai bawah itu semua bisa digunakan.
Nah, yang saya mau tanya, kenapa sih malah kelapa sih yang dibikin? Kenapa nggak mau buah-buah yang lain gitu loh, Kak? Kalau Karena dari hasil riset tadi. pertama itu riset tadi. Nah, kemudian yang kedua, yaitu seperti yang dibilang Mbak Ade. Jadi kelapa ini kan dibutuhkan banget sama masyarakat Bali. Dan gampang dapatnya lah ya. Gampang dapatnya. Kemudian dari sana, ya secara tidak langsung saya juga memasukkan unsur culture itu ke dalam suatu produk gitu. Jadi ada filosofi budaya juga, karena memang di setiap acara keagamaan kepake kan janur istilahnya, itu yang paling simpel. Kemudian buah kelapanya juga kepake kan daksinanya itu. Jadi secara bisnis pun juga kita bisa olah lagi selain dan menjadi hal-hal yang jatuhnya ke culture tadi gitu. Kita bisa olah lagi, kita bisa kasih edit value yang orang lain pun bisa konsumsi sesuai dengan stylenya dia gitu. Identiknya jadi kelihatan ya, tas oleh-oleh. Iya, betul. Wah, keren banget. Terus rasanya gimana tadi? Enak banget ya, malu saya kalau makan banyak-banyak. Nanti saya bawa pulang aja. Kak Wahyu, nah kalau tadi kan kakak bilang bahwa distribution channel sudah cukup banyak nih sampai dengan sekarang. Tentu untuk pertama kalinya masuk itu kan agak berat tuh. Betul. Untuk cari lainnya lah. Nah ini boleh cerita ke kita nggak, kok bisa sih sampai kepikiran distributionnya itu ke sana dan akhirnya lihat kan bahwa ini adalah media yang sangat menjanjikan dan bahkan bagus sekali kayak gitu. Balik lagi, memang kalau produknya baru itu harus door to door. Ya, nggak mau kalau memang mau masuk ke offline distribution channel ya harus door to door. Bawa proposal, bawa produk kita, dan pastikan produknya bagus. Karena pasti akan dicoba kan, pasti akan dicoba sama yang decision makernya di supermarket itu gitu. Memang satu-satunya cara adalah door to door gitu. Yang kedua, nah biasanya kalau misalkan kita sudah diterima nih di beberapa supermarket itu, nah biasanya orang-orang supermarket ini kan dia juga punya orang yang dia punya orang-orang yang memang meriset juga apa nih produk yang baru gitu. Jadi kalau memang satu produk kita bagus, enak, packagingnya bagus, harganya oke, pasti kalau memang dirasa marketnya fit, pasti akan malah kita yang dihubungi untuk mengisi rak-nya toko tersebut kayak gitu. Kalau boleh cerita sama kita, pertama kali distribution channelnya yang paling ibarat kata berkesan itu yang apa? Kalau yang paling berkesan sih memang kita masuk ke Indomaret ya. Karena kan maksudnya ketika dia berkata masuk ke Indomaret, ini yang bikin awal kata bom nih Meru Bali misalnya kayak gitu. Kalau memang yang Indomaret itu sebenarnya sih nggak terlalu boom, nggak terlalu boom, cuman dari sana dapat fondasi lah. Buka jalan. Iya, buka jalan untuk ke toko-toko yang lainnya yang memang lebih profitable gitu. Nah, dulu awalnya Indomaret itu lucu memang. Dulu itu belum Mango Time dulu. Dulu itu brandnya masih Bali Sweet Mango yang saya bilang dulu. Nah, itu malam-malam jam 10 ditelepon sama teman saya Windu Mangsi. Dia bilang, bro, saya ditelepon nih sama procurement-nya Indomaret mau masukin Mangsi ke Indomaret gitu. Nah kemudian ikut yuk ke sana, bawa produkmu ke sana. Waktu itu masih ya manisan mangganya ini gitu. Akhirnya besok paginya berangkat lah ke sana. Nah sampai di sana si procurement-nya ini bilang, wah kebetulan nih saya memang lagi nyari olahan buah kayak gitu. Nah kemudian langsunglah terjadi penawaran di sana. Akhirnya saya yang deal duluan malah daripada Mangsi ya. Karena memang kebetulan sih secara yang kita bilang produknya memang dicari, yang kedua harganya sudah fit sama marketnya Indomaret, akhirnya jalan gitu. Nah untuk Mangsi sendiri memang perlu adjust lagi, perlu adjust kemasan, perlu adjust harga untuk pada akhirnya dia juga masuk, tapi 1 bulan setelahnya kayak gitu. Akhirnya berawal dari Indomaret itu dulu. Akhirnya bisa mulai terbukalah jalan untuk ke distribution channel yang lain. Karena satu, ketika kita masuk ke distribution channel yang besar itu, kita lebih pede jadinya. Kita lebih pede bawa produk kita ke toko lain. Misalkan dari Indomaret ke toko A lah. Ditanyakan nanti sama orang bayarnya di toko A itu, ya udah maksud mana aja Indomaret, oh gitu. Nah
beda langsung, cara komunikasinya pun langsung berbeda kayak gitu. Oh. Dari awalnya dulu mereka nggak bakal mau nyicipin kan, nggak bakal Apaan nih iya gitu. ditaruh aja gitu. Pak saya mau penawaran Pak, oh ya taruh aja di meja. Kalau gitu udah nggak bakal pasti diterima gitu. Jadi memang poinnya kalau kita penawaran gimana, kalau makanan mereka harus nyicipin dan kita ngelihat langsung ekspresinya mereka nyicipin gitu. Oke, jadi paksain ya, dikasih ke bapaknya, Pak langsung makan di depan saya gitu. Iya Pak ya enggak. Ya dengan lebih muka-muka soft lah. antagonis gitu ya. Makan di depan saya, Pak. Ya yang lebih soft lah kita ya tawarinnya sampai dia maulah untuk Iya. nyobain gitu. Nah kalau dari sana kan kelihatan ekspresinya dia enak atau enggaknya. Oke. Kemudian nanti kalau dia bilang misalkan nggak enak gitu, tapi padahal dia sebenarnya ekspresinya surprise. Nah kita bisa counter lah gitu, atau minggu depannya datang lagi kayak gitu. Oke, nah ini adalah hal yang sangat bagus sekali, friend. Kita banyak banget mendapatkan insight positif dari Kak Wahyu juga. Nah, salah satu contohnya tadi adalah ketika kita memulai, kita harus benar-benar memikirkan dan memikirkan strategi dengan matang, betul ya Kak ya? Jadi kita harus lihat nih, kira-kira apalagi dengan partner misalnya suami istri. Jadi kita harus tahu siapa yang kira-kira kita akan jadikan ibarat kata pion kita untuk mencari cara gimana caranya agar bisnis kita ini menjadi blow up nantinya. Nah ini yang benar-benar kita harus pikirkan dengan baik dan strategi yang sangat baik, friend. Jadi kita harus benar-benar berusaha dan pantang menyerah, jangan pernah putus asa juga. Segala jalan pasti akan terbuka buat kalian jika kalian mau tetap terus berusaha. Dalam menentukan suatu tujuan bisnis, kita harus benar-benar memikirkan tujuan bisnisnya apa. Dan kalau bisa, kalian harus menentukan bagaimana jauh kan kalian dalam menentukan produk yang kalian miliki juga. Selain itu, kalian juga tetap harus berusaha dan menikmati semua proses yang akan kalian lalui dalam memperkenalkan brand yang kalian miliki. Finally, kita masuk ke babak yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Kakak kok senyumnya mencurigakan sekali. Kak, kita ada segmen khusus nih yang dimana kita akan menantang seorang entrepreneur yang akan sharing di kita untuk masuk ke babak ini. Babak namanya adalah Fast Question Challenge. Jadi di sini kita akan kasih beberapa pertanyaan dan kakak harus jawab dengan cepat. Ada tujuannya nih Kak. Jadi maksudnya kita mau melihat seberapa cepatkah seorang entrepreneur dalam menghadapi segala masalah yang ada di depan, kayak gitu. Ya kayak gitu juga lah. Kurang lebih gitu Kak. Pertanyaan pertama ya Kak ya. Bisnis adalah? Ya bisnis adalah menurut saya yaitu mengisi kehidupan dan mengisi kreativitas kita. Mengisi kehidupan dan mengisi kreativitas. Oke, saya merasa ganteng saat apa Kak? Saya merasa ganteng saat gaya saya begini sekarang gitu. Saya merasa ganteng saat saya pakai celana panjang. Sekarang berarti ya? Iya, ya kan fast question. Oke, nomor 3. Jika saya bisa mengulang waktu, maka saya akan? Kalau boleh mengulang waktu, saya akan kuliahnya lebih ke communication skills sih daripada engineering gitu. Oke, daripada perkapalan tadi ya? Iya, karena memang sekarang kan menekuninya ke sana gitu. Tapi saya nggak menyesali apa yang sudah saya lakukan dulu gitu. Kalau belum tentu kalau kakak nggak masuk perkapalan, kakak nggak? Betul. Sampai saat ini ya Kak ya? Nomor 4 ya Kak, brand adalah? Brand itu adalah apa yang ada di benak customer. Dan kita sebagai entrepreneur harus bisa deliver konsep kita ke customer dengan benar gitu. Nomor 5, bisnis dengan keluarga atau teman? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, kenapa Kak? Kalau keluarga, kalau memang dia memang ada value-nya yang memang perusahaan perlukan, ya nggak masalah gitu loh. Sama juga dengan teman. Kalau memang teman itu punya value yang kita perlukan di bisnis kita ajak juga teman itu gitu. Jadi bukan karena dia teman, karena dia keluarga, bukan. Value-nya dia apa, itu yang kita cari gitu. Oke, bijak banget ya Kak ya. Yang terakhir nih Kak, agak berat nih Kak. Siap-siap ya Kak ya. Udah siap Kak? Belum. Jika hari ini adalah Rabu, besok hari apa Kak? Kamis. Besok hari Kamis. Nah, kelihatan ya friend bahwa Kak Wahyu adalah seorang entrepreneur yang sigap dan cepat dalam segala situasi yang terjadi.
Nah Kak, kita mau minta Kakak kasih our friend di luar beberapa tips, boleh ya Kak ya? Silakan Kak. Tips untuk yang pemula lah ya. Iya boleh. Yang baru akan berbisnis, tipsnya balik lagi ke yang tadi, telur sama ayam mana duluan kan gitu. Oke. Nah itu kalau memang lagi memulai, lakuin aja dulu gitu. Mau mulai dari produk dulu boleh, mau mulai dari riset market dulu boleh. Nanti di sana baru dibenahi sepanjang perjalanan, karena bisnis itu juga namanya continuous improvement, terus diperbarui setiap saat. Jadi intinya adalah bukan dari mana awal memulai, tapi seberapa tangguh kita bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Itu sebetulnya. Seberapa tangguh kita menyikapi segala perubahan yang ada dan berinovasi. Iya. Kak, sebelum berakhir boleh dong bilang bye friends gitu Kak. Aman ya Kak ya? 1, 2, 3. Bye friends! Keluar dari zona nyaman itu terkadang menyakitkan dan menjengkelkan. Tapi bila kalian enggan berubah dan malas berkembang, maka siap-siap friend, hidup kalianlah yang akan berbalik menjadi menyakitkan dan menjengkelkan. So, jangan pernah takut akan hal-hal baru dan berani keluar dari zona nyaman untuk berkarya lebih baik lagi. Saya Rina Dira, sampai jumpa di e-talk selanjutnya. Bye friends! E-talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira.